Sebelum gua melanjutkan cerita ini, gua ingin mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh latar belakang dan kepribadian masing-masing dari setiap pasangan tersebut. Berawal dari sosok sang istri yang bernama Mayang Prastio. Dia dilahirkan di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 13 Februari 1987. Mayang ini merupakan transgender. Dia dilahirkan sebagai laki-laki normal yang bernama Febri Adriansyah. Namun sejak kecil, sikap dan tingkah laku dia terlihat sangat feminim. Walaupun pihak keluarga mengetahui itu, namun pihak keluarga pun tidak mempermasalahkannya. Ketika dia sudah beranjak dewasa, semakin besar perasaannya ingin menjadi seorang wanita. Dan akhirnya pada tahun 2009, dia memutuskan untuk melakukan operasi ganti kelamin dan mengubah namanya dari Febri Adriansyah menjadi Mayang Prastio. Dan nama depan Mayang diambil dari nama penyanyi favoritnya, yaitu Mayang Sari. Sedangkan Prastio diambil dari nama mantan kekasihnya untuk mengenang hubungan mereka. Dan Mayang pun memutuskan untuk merantau ke Bali. Dia pun pergi dengan pesawat dari Lampung ke Bali dan menetap di Pulau Bali untuk bekerja. Sejak itulah Mayang menjadi tulang punggung keluarga. Di Bali itulah guys, Mayang bertemu dengan Iwan Agus Prastio dan menjalin hubungan selama 7 tahun lamanya sejak tahun 2004. Bahkan Agus pun sempat menato tangannya dengan tulisan nama Mayang untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Mayang. Selama menjalin hubungan, Agus bercerita bahwa Mayang ini berkarakter protektif dan sangat temperamental yang menyebabkan hubungan mereka sering putus nyambung. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berpisah di tahun 2011. Namun guys, di balik itu semua, Agus masih menyimpan rasa cintanya terhadap Mayang, dan Agus pun memutuskan untuk kembali ke Semarang. Namun gak lama dari mereka berpisah, Agus mendengar Mayang akan menikah dengan seorang pria berwarga negara Australia yang bernama Marcus Falk. Di sanalah baru diketahui jika selama ini Mayang telah berselingkuh di belakang Agus, dan membuat Agus sangat frustasi. Dan itu diungkapkan pada saat Agus ditangkap oleh pihak kepolisian Semarang dikarenakan kasus pembegalan. Dan alasan dia melakukan pembegalan dikarenakan dia frustasi mendengar Mayang akan menikah dengan orang lain. Dari Bali itulah Mayang merantau ke Australia. Diketahui jika Mayang bekerja sebagai wanita penghibur, dan di Australia itulah Mayang terkenal sebagai wanita penghibur high class, dan dia mendapatkan bayaran per jamnya dengan tarif $500 Australia atau setara dengan Rp5.300.000. Bahkan guys, di akun Facebooknya dia mengaku jika dia lulusan RMIT Melbourne dan bekerja di Levem Garcon, perusahaan yang menyajikan penari-penari erotis. Sementara untuk sang suami yang bernama Marcus Falk, dia dilahirkan di kota Ballarat, Victoria, Australia. Pria ini berusia 27 tahun dan memiliki hobi bela diri, dikarenakan sang ayah membuka dojo atau tempat pelatihan bela diri, dan Marcus pun memegang sabuk hitam. Marcus dikenal memiliki kepribadian yang baik, cerdas, pendiam, dan juga penyayang binatang. Marcus bekerja atau memiliki profesi sebagai seorang koki di sebuah kapal pesiar yang bertaraf internasional. Namun guys, pekerjaan itu hanyalah kamuflase dikarenakan profesinya Marcus sebenarnya adalah seorang gigolo. Menurut pengakuan Marcus kepada semua orang, dia bertemu dan berkenalan dengan Mayang ketika mereka sedang bersama-sama menjadi koki di sebuah kapal pesiar. Namun pada kenyataannya, Marcus dan Mayang bertemu pada saat mereka bekerja di sebuah rumah bordir yang bernama Pleasure Dome yang berada di Melbourne, Australia. Pada saat itu Marcus menjadi seorang gigolo dan Mayang menjadi PSK. Dikarenakan seringnya bertemu, disitulah Marcus menyukai Mayang, dan Mayang pun sama halnya dengan apa yang dirasakan oleh Marcus. Mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Marcus memaksa Mayang untuk berhenti dari rumah bordir tersebut dan meminta Mayang untuk menjadi PSK secara mandiri. Mayang sempat menolak permintaan Marcus. Namun guys, di sisi lainnya, Marcus yang tidak pernah diperlihatkan ke semua orang, Marcus di depan orang selalu memperlihatkan
diperlihatkan sebagai sosok yang baik dan lembut. Ternyata di balik itu semua, Markus merupakan orang yang sangat temperamen dan juga kasar. Dan disitulah membuat Mayang tidak bisa menolak permintaan Markus. Ternyata guys, para gigolo yang bekerja di rumah bordir kerap melakukan hal itu kepada para transgender. Mereka memikat para transgender itu lalu memintanya untuk keluar dari rumah bordir tersebut dan menjadi PSK mandiri. Dan memang Markus diketahui sudah beberapa kali menjalin hubungan dengan transgender. Pada saat Markus dan Mayang berada di Denmark, di sanalah mereka memperlangsungkan pernikahan pada bulan Agustus tahun 2013. Dan Mayang pun sempat menelpon ibunya untuk meminta restu. Setelah pernikahan tersebut, Mayang mengajak Markus ke Indonesia untuk mengenalkan kepada pihak keluarganya. Dan keluarganya Mayang pun menilai jika Markus sebagai sosok pria yang pemalu, pendiam, namun baik hati. Namun guys, di pihak keluarga Markus tidak mengetahui jika Markus sudah menikah dengan Mayang. Dikarenakan jika pulang ke rumah, Markus selalu sendiri. Dan Markus mengaku kepada orang tuanya jika Markus itu bekerja di sebuah kapal pesiar. Setelah dari pernikahan itu, mereka pun kembali ke Australia dan tinggal di Brisbane. Lalu mereka menyewa sebuah apartemen di sana. Di dalam pernikahannya, para tetangga menilai jika rumah tangga mereka seringnya terjadi keributan. Pada tanggal 2 Oktober 2014, tetangga apartemen mereka mendengar suara teriakan, makian, dan perdebatan. Dan hal itu bukan hanya sekali atau dua kali keributan itu terjadi, hingga mengganggu para tetangga sekitaran apartemen. Dan pada tanggal 3 Oktober 2014 dini hari pukul jam 1.00 terdengar kembali keributan mereka. Dan sejak dari malam itu tidak pernah terdengar lagi suara keributan dari dalam apartemen mereka. Sejak dari malam keributan itu, Markus baru terlihat keluar dari apartemennya pada pukul 18.00. Di sana dia keluar menuju supermarket dan diketahui dia membeli sarung tangan, pemutih pakaian, pembersih lantai, dan juga kantong sampah dengan ukuran yang sangat besar. Dia pun kembali ke apartemen tersebut. Gak lama dari situ dia pun pergi lagi menuju rumah sakit Royal Brisbane untuk mengobati luka-lukanya yang terdapat pada tangannya. Dan dia mengaku kepada perawat jika luka-luka itu dikarenakan mengambil pisau dari tangan pacarnya yang akan melakukan bunuh diri. Pada tanggal 4 Oktober 2014, Markus kembali lagi ke supermarket untuk membeli satu set pisau dengan ukuran yang berbeda-beda. Lalu dia pun kembali ke apartemennya. Dan ternyata guys, pisau yang dibeli oleh Markus akan digunakan untuk memotong-motong tubuhnya Mayang. Dan di apartemen itulah Markus mulai memutilasi tubuhnya Mayang. Setelah tubuhnya Mayang sudah menjadi beberapa bagian, di tengah Markus sedang memasukkan potongan itu ke dalam kresek besar, Markus baru terfikir jika tubuhnya Mayang membusuk, maka pembunuhan itu akan segera diketahui oleh warga, bahkan pihak kepolisian. Sehingga Markus memutuskan untuk merebus potongan tubuh Mayang di dalam sebuah panci yang sangat besar. Pada saat Markus sedang merebus potongan tubuhnya Mayang, kompor listrik yang digunakan di apartemen tersebut tiba-tiba konslet guys. Dan Markus pun menghubungi pihak manajemen apartemen untuk dipanggilkan petugas listrik untuk memperbaiki kelistrikan di apartemennya. Hello, Project Bar. G'day, is this a 24-hour electrician? It is. Yeah, I've got a bit of a problem. I was cooking on my stove, the electric stove, and the stock pot boiled over, dripped down, and got into the oven, and basically made this big bang, and then all my power turned on. Does it sound like something you'd be able to fix today? Yeah, it should be, yeah. Do you reckon just to pull a fuse or something? Yeah, by the sound of things. Lalu petugas listrik pun datang, dan ketika petugas itu masuk ke dalam apartemen yang milik Markus, dia mencium bau aneh seperti bau amis yang sangat menyengat. Lalu dia menanyakan ke Markus apa yang sedang dilakukan oleh Markus, dan Markus pun menjawab dia sedang memasak kaldu babi. Gila banget kan, manusia loh itu dibilang babi. Namun guys, petugas listrik itu sedikit tidak mempercayai apa yang diceritakan oleh Markus,
Karena setelah listrik itu menyala, terlihat di ruang tengahnya banyak beberapa tumpukan kresek sampah yang berserakan dan juga adanya cairan pembersih kimia. Ditambah lagi petugas listrik tersebut melihat adanya panci yang sangat besar yang digunakan Markus untuk memasak potongan tubuhnya Mayang. Namun guys, petugas listrik itu tidak menunjukkan kecurigaan di depannya Markus. Setelah dia keluar dari apartemennya Markus, petugas listrik itu segera melaporkan ke pihak manajemen apartemen dan menceritakan kecurigaan atas ceritanya Markus. Akhirnya pihak manajemen pun menelpon pihak kepolisian Australia untuk melakukan pemeriksaan di dalam apartemennya milik Markus. Dan gak lama dari situ pihak polisi pun datang dan segera menemui Markus. Untuk menutupi pembunuhannya, Markus terlihat sangat tenang dan sangat kooperatif. Dia menjawab semua pertanyaan dari pihak kepolisian. Dan pihak kepolisian meminta izin untuk menggeledah isi apartemennya milik Markus. Dan Markus pun menyetujuinya, tetapi Markus meminta izin untuk memasukkan anjing-anjingnya ke dalam kandang terlebih dahulu. Dan setelah Markus kembali ke dalam apartemen, Markus pun segera melarikan diri dengan membawa sebuah pisau. Mengetahui Markus melarikan diri, pihak polisi mendobrak pintu apartemen tersebut. Dan pada saat polisi melakukan pengecekan, polisi pun membuka isi panci besar di atas kompor dalam kondisi api yang masih menyala. Di sanalah polisi menemukan potongan tubuh Mayang yang sudah matang. Polisi pun menemukan potongan-potongan tubuh lainnya di dalam sebuah kantong kresek sampah dan juga di dalam mesin cuci. Pada saat polisi membuka lemari, di dalam lemari itulah polisi menemukan bagian kepalanya Mayang. Di dalam pengejarannya, Markus melarikan diri melalui balkon apartemen dan dia terus berlari sehingga pada saat itu polisi pun kehilangan jejaknya. Dan polisi menggunakan anjing pelacak untuk membantu di mana mengetahui arah dan posisi terakhir Markus berada. Dan guys, anjing pelacak itu tiba-tiba berhenti di salah satu tong sampah besar dan anjing itu terus menggonggong ke arah tong sampah tersebut.